Tiotu Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Natalia dari kelas 12-2. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang Pancaniyama atau juga bisa disebut 5 hukum universal. Sebelum memulai, marilah kita membacakan wandana terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apa sih yang kalian ketahui tentang Pancaniyama? Pancaniyama adalah alam semesta yang diatur oleh hukum alam itu sendiri, yang bisa dianggap sebagai hukum Tuhan. Ada 5 macam hukum alam yang disebut Pancaniyama atau 5 niyama. Kata niyama berarti kepastian, pengendalian, atau hukum alam. Apa saja sih 5 niyama itu? Yang pertama, utu niyama. Utu niyama adalah hukum yang mengatur tatanan alam fisik anorganik seperti pergantian musim, cuaca, angin, hujan, dan suhu. Kata utu berarti musim, perubahan fisik atau suhu. Contohnya, pergantian musim dari musim kemarau menjadi musim hujan, dan sebaliknya dari musim hujan menjadi musim kemarau. Dan terjadinya fenomena alam seperti banjir, kekeringan, tsunami, atau gempa bumi. Yang kedua, bija niyama. Bija niyama adalah hukum yang mengatur tatanan biologi atau organik pertumbuhan biji menjadi pohon dan menghasilkan buah. Kata bija berarti benih atau asal mula. Bija niyama mengajarkan tentang ketergantungan dan proses alami dalam pertumbuhan dan perkembangan. Contoh bija niyama adalah biji pada tumbuh menjadi tanaman padi, kemudian menghasilkan padi. Batang tebu diolah menjadi sumber gula. Terus biji-bijian atau buah-buahan yang tumbuh dari benihnya seperti biji semangka atau melon ditanam di tanah dapat menghasilkan buah melon dan semangka. Yang ketiga, kama niyama. Kama niyama adalah hukum yang mengatur tatanan sebab akibat atau aksi reaksi, termasuk tanggung jawab moral menyangkut perbuatan dan hasil dari perbuatan, baik melalui pikiran, ucapan, atau tindakan. Kata kama berarti karma atau perbuatan. Kama niyama menekankan pada konsep sebab akibat, di mana setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang jelas. Hukum ini bukan hanya berlaku dalam kehidupan ini, tetapi juga dalam siklus kelahiran dan kematian, atau yang disebut sebagai samsara. Tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan dan juga kehidupan kita di alam lain, tergantung pada tindakan yang kita lakukan. Apa sih contohnya? Contoh dari kama niyama adalah perbuatan baik atau yang disebut sebagai kama. Membantu orang yang membutuhkan, memberikan sedekah melalui tindakan kebaikan lainnya. Akibat baik atau kama pala mendapatkan kebahagiaan, rasa puas, dan kedamaian batin. Ada juga contoh perbuatan buruk atau kama, menyakiti orang lain, berbohong, melakukan tindakan jahat lainnya, dan ada konsekuensinya akibat buruk yang dia lakukan atau disebut sebagai kama pala. Dia bisa mendapatkan penderitaan, rasa sakit, dan ketidakbahagiaan di masa depan atau masa mendatang. Yang keempat, cita niyama.
yaitu hukum yang mengatur tatanan pikiran atau kesadaran, seperti cara kerja dan muncul atau lenyap pikiran, proses batin dan kesadaran, kekuatan batin, dan hal-hal lain yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan oleh pengetahuan umum. Kata cita berarti pikiran atau kesadaran. Memahami hukum ini dapat membantu seseorang untuk lebih memahami diri sendiri dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh dari cita niyama yaitu jika seseorang timbul pikiran-pikiran atau keinginan yang harus mereka penuhi, itu termasuk cita niyama. Seperti kita sedang bermeditasi atau mengembangkan mindfulness, kita juga bisa disebut dengan cita niyama karena itu sebuah pikiran. Yang terakhir adalah dhamma niyama. Apa sih dhamma niyama? Dhamma niyama yaitu hukum yang mengatur tatanan sifat dasar fenomena terjadinya seperti kodrat naluri, gaya berat, gravitasi, kejadian alam khusus yang menandai terjadinya peristiwa besar. Menyangkut kehidupan Buddha, kata dhamma di sini berarti sifat dasar atau fenomena, berada atau mendukung dirinya. Ada contoh dari dhamma niyama. Misalnya, gempa terjadi saat kelahiran dan parinibbananya Pangeran Siddhartha. Pohon-pohon berbunga bukan pada musimnya berbunga. Selanjutnya ada pesan moral dari Panca Niyama. Kelima niyama sebenarnya tidak terpisahkan satu sama lain, saling bergantung dan bekerja sebagai satu kesatuan. Mengapa ada begitu banyak ketidakadilan? Kita mungkin sering bertanya, jika ada yang maha adil yang mengatur semua kehidupan, mengapa ada banyak ketidakadilan? Mengapa ada yang terlahir sebagai orang kaya, sebagai orang miskin? Mengapa ada yang terlahir sehat atau juga yang sakit dan cacat? Mengapa ada yang terlahir di daerah yang makmur, tapi ada juga yang terlahir di daerah bencana dan perang? Apa penyebab semua perbedaan ini? Semua ini terjadi karena agama Buddha tidak memandang semua ini sebagai suatu takdir atau nasib yang telah ditentukan. Namun agama Buddha memberi suatu penjelasan yang logis. Semua perbedaan yang terlihat seolah-olah tidak adil ini tidak lain adalah akibat derita perbuatan makhluk itu sendiri. Yang tadi ada kama niyama, perbuatan itu sendiri, bahagia atau sedih, untung atau rugi, sehat atau sakit, semua itu adalah akibat dari karma, perbuatan kita sendiri di masa lampau. Kita baik sama orang dan kita jahat sama orang, itu bisa menyebabkan karma kita di masa depan. Hukum karma merupakan salah satu hukum yang berlaku di alam semesta. Terima kasih sudah mendengarkan sharing tentang Panca Niyama. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.